dan nanti pendampingan seperti apa yang dari tim panjenengan, karena setahu saya ketika itu narkoba dicekel polisi Pak, ya jujur itu yang ada seperti itu, tapi tanpa dipilah iki korban, iki pengedar atau yang lain. Nah, akhirnya ya jenis cekel polisi ya jadi balas dendam gitu Pak, yang kembali itu terus makai lagi, bahkan lebih parah menurut saya gitu. Nah itu kita di lingkungan kecil kita harus bagaimana ketika terjadi itu, apa yang harus kita lakukan. Kira itu Pak. Bu, mohon maaf ya nambah waktunya, terima kasih Pak. Jadi kan kalau kita ngomongin soal narkoba ini kan memang dalam kata besarnya itu narkoba gitu. Jadi kalau narkoba sendiri singkatannya adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dan bahan-bahan berbahaya atau zat adiktif gitu. Narkoba. Nah sebetulnya narkoba ini kan dibedakan dari sifatnya itu menjadi tiga. Yang pertama adalah stimulan, terus yang kedua adalah depresan, yang ketiga adalah halusinogen. Jadi kalau yang pertama tadi yang stimulan tadi itu memang dipaksa agar susunan saraf kita bekerja. Contohnya itu seperti sabu-sabu, terus ekstasi. Nah, sabu-sabu, ekstasi ini kan merangsang susunan saraf pusat. Jadi orang yang menggunakan sabu-sabu, yang menggunakan ekstasi itu lebih banyak aktif, lebih banyak bergerak, aktif. Terus dia kalau di dunia diskotik itu lebih banyak buat tripping. Kalau yang ekstasi, kalau yang sabu-sabu ini kan yang saya bilang tadi itu, kalau dia punya kegiatan apa ya itu aja dilakukan terus, karena sifatnya adalah merangsang susunan saraf pusat. Jadi uang itu kalau keselil, wes menakno genteng yang menakno genteng terus sampai berhari-hari. Wes olahraga terus, karena dia sifatnya adalah merangsang susunan saraf pusat. Jadi tidak ada capeknya. Nah, yang kedua depresan. Depresan itu adalah menekan susunan saraf pusat. Jadi orang kalau gunakan depresan, contohnya adalah pil koplo. Terus orang menggunakan alkohol, minum itu juga salah satu depresan. Terus obat-obatan anti nyeri, benzodiazepin itu juga termasuk depresan. Yang paling banyak di kalangan kampung itu adalah penggunaan koplo sekarang juga. Untuk anak-anak muda itu, arek cilik-cilik itu umur SMP 12 sampai di bawah 20 tahun ini yang banyak sekarang koplo. Karena koplo itu murah meriah Pak. Harganya cuma 20.000, isinya 10, dan itu ketika orang untal 1, 2 itu sudah efeknya sudah terlihat. Jadi koplo itu banyak sekarang kasus anak-anak SMP itu gaya koplo KB gitu. Nah itu biasanya kemasannya itu di dalam klip plastik gitu, plastik kecil isinya 10, warnanya putih. Warnanya ada yang putih, ada yang kuning, ada stripnya gitu. Cuma 20.000 tapi efeknya sangat dahsyat. Nah itu salah satu bukti obat depresan. Nah yang selanjutnya yang saya bilang tadi adalah jenis halusinogen. Nah kalau halusinogen ini gabungan dari keduanya. Bisa dia depresan, arahnya ke depresan, bisa juga arahnya ke stimulan. Contoh yang paling mudah adalah ini jamur atau mushroom yang paling mudah, atau yang kalau itu diproduksi oleh sebuah produsen itu adalah LSD. Cuman di kita jarang digunakan. Nah, ketiga jenis ini yang sekarang lagi marak beredar. Cuman yang memang kita waspadai kalau di kampung itu kebanyakan koplo. Terus atau kasus yang kita tangani yang berat itu juga ganja juga depresan. Tapi kalau digunakan dalam jumlah besar dia bisa menjadi halusinogen kalau ganja ini. Nah, jadi yang kasus yang kita tangani itu kebanyakan sekarang koplo, terus yang kedua adalah sabu-sabu, yang ketiga baru ganja. Memang yang paling banyak. Nah, sebetulnya kalau tadi Pak Teguh bilang rokok, kopi itu juga salah satu zat psikoaktif sebetulnya kan. Karena kan saya sendiri juga kalau bangun tidur tidak ngopi, tidak rokokan itu nggak connect gitu. Mau diajak ngomong apapun tidak bisa. Makanya mau bilang. Tapi ini kan zatnya legal, ya. Cuma kadang-kadang ini menjadi sebuah bensin buat saya. Kalau saya tidak ngopi, saya tidak bisa ngomong. Kalau saya tidak ngopi, saya tidak bisa aktivitas. Sama dengan orang yang kecanduan. Kalau dia sudah kecanduan dalam tahap parah, kalau dia tidak menggunakan koplo, tidak menggunakan sabu, dia tidak bisa beraktivitas.
Cuman nyantolnya awak dhewe nanggone kopi, nyantolnya dia nanggone koplo. Jadi sama-sama sebenarnya zat ini zat psikoaktif, tapi yang satunya saya legal, kalau kita masukkan dalam kategori itu kan zat adiktif lainnya. Kopi ini juga zat adiktif, rokok juga zat adiktif. Cuman kan kita sepakati bahwa dampaknya ini tidak terlalu berdampak pemudaratannya dibandingkan dengan narkoba. Ya, jadi itu Bapak. Jadi kalau di di IBM ini memang beliau-beliau ini para hafiz sudah kita bekali. Jadi nanti ketika ketemu dengan teman-teman yang diidentifikasi menggunakan, sebetulnya mengidentifikasi itu mudah aja sebetulnya. Cari mereka yang mabuk gitu aja. Nah, ketika mereka mabuk baru kita tanyain, kita asesmen mabuknya apa. Oh, mabuk saya minuman, oh mabuk saya pil koplo. Nah, kalau ini nanti di dalam instrumen itu masih tahapan ringan, baru diintervensi sendiri, ya. Diintervensi sendiri, diedukasi sendiri, dikonseling sendiri. Nah, nanti kalau dia masuk dalam kategori penggunaan sedang yang mengarah ke berat, baru nanti ini dirujuk. Nah, yang sedang itu biasanya ditandai dengan apa? Dengan pola penggunaan yang jenisnya adalah narkotika. Oh, aku wis ngombe ditambah koplo, ditambah sabu-sabu. Nah, ini kan mengarah ke sedang. Apalagi pola pemakaiannya itu hampir setiap minggu. Nah, ini bukan tanggung jawabnya AB, tapi dirujuk ke instansi lain. Jadi kalau untuk menemukan kenali itu sebetulnya ringan saja. Kita cari yang perilakunya mabuk. Oh, ini mabuk lah, baru kita kan tidak bisa mengidentifikasi dia makainya apa. Tapi ketika kita tahu bahwa perilaku mabuknya ini mabuk minuman, mabuk koplo, ya dia bisa nyantol juga ke narkotik. Yang penting awalnya mabuk dulu kita ketahui. Ya. Kalau kita langsung mencari dia mengguna sabu-sabu, pengguna heroin, hampir tidak bisa dikenali. Tapi dari perilaku yang sederhana itu dia mabuk alkohol, mabuk koplo, ini baru kita masuk ke sana. Nah, dari situ nanti ada instrumen yang digunakan oleh teman-teman AP untuk menilai penggunaan zat selanjutnya. Mungkin itu. Tadi mohon maaf saya ralat dikit Bapak. Jadi kalau yang kategori berat itu bukan berarti harus diserahkan ke polisi juga, tidak. Karena kalau buat saya yang berat pun juga menjadi korban sebenarnya. Jadi mungkin bisa dirujuk. Nah, kalau dirujuk itu kan kita arahkan ke BNN, nanti BNN akan melakukan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kan gini Pak, kalau kita bicara soal narkoba, itu kan sebetulnya ada muasalnya. Tidak mungkin orang itu ujuk-ujuk dia menggunakan narkoba, tidak mungkin. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah masyarakat yang sehat memang berawal dari keluarga dulu yang sehat Pak. Ketika informasi ini disampaikan secara benar di lingkungan terkecil di dalam keluarga, itu insya Allah nanti akan membentengi sebuah masyarakat. Nah, keluarga ini juga harus kita perkuat. Kalau selama ini yang saya amati, itu di berbagai daerah itu kadang-kadang pintu masuknya narkoba ini berawal dari kebiasaan mabuk. Ya. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk menggunakan sabu-sabu, menggunakan ekstasi kalau tidak diawali dengan mabuk. Nah, mabuk itu apa? Yaitu kebiasaan menggunakan alkohol yang mereka anggap bahwa ini ilegal. Yang mereka anggap bahwa ini legal. Nah, jadi dari kebiasaan mabuk ini di dalam sebuah masyarakat ini menjadi tren kebiasaan kumpul-kumpul anak-anak muda yang melakukan sesuatu kegiatan aktivitasnya yang mereka anggap legal, itu akhirnya mereka akan naik kelas. Nah, tapi susah juga kadang-kadang kita ngomongin teman-teman yang di lapangan ini bahwa mabuk ini, alkohol ini tidak boleh kita lakukan juga menjadi barang yang susah, karena kan mereka pikir bahwa apa yang saya lakukan ini juga tidak dilarang oleh pemerintah. Lakukan gitu, ya kan? Minuman juga tidak dilarang kecuali dalam jumlah yang besar, terus produkannya berbeda, itu kan dilarang. Tapi kalau kebiasaan ini di dalam sebuah masyarakat itu menjadi hal yang biasa, itu kan lama-kelamaan mereka akan naik kelas. Nah, edukasinya adalah bagaimana kita mengajarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita ini, kebiasaan ini harus kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Nah, caranya bagaimana? Ya kita mulai ajarkan salah satu slogan cara hidup sehat kepada masyarakat. Salah satunya adalah meninggalkan kebiasaan mabuk. Nah, kalau kebiasaan mabuk ini kita tinggalkan, insya Allah nanti yang narkobanya juga akan hilang. Nah, itu menjadi tantangan kita yang terberat. Karena kan kalau bicara soal mabuk,
itu kan ada dua zat sebetulnya, yang satu legal, yang satu ilegal. Nah, orang-orang biasanya anak-anak kita ini, dia tahu ini ilegal, bahwa ini dilarang pemerintah. Saya masih mau mencari kesenangan tapi yang legal. Bagaimana caranya? Alkohol. Nah, lama-kelamaan alkohol tidak menjadi solusi bagi dia, tidak menyelesaikan masalah yang dia anggap menyelesaikan masalah. Terus kesenangannya juga berkurang, lama-kelamaan dia akan naik kelas. Rata-rata berawal dari situ. Jadi bagaimana peranan kita menciptakan sebuah masyarakat yang memang slogannya adalah hidup sehat tanpa narkoba, tanpa mabuk gitu. Kita gaungkan bersama. Mungkin itu. Mbak Karin ada tambahan? Baik, izin saya juga menambahkan. Jadi pada dasarnya untuk mencapai biasanya penggunaan narkoba itu enggak serta merta langsung ujuk-ujuk langsung ketergantungan. Jadi semuanya itu ada tahapnya. Kalau masih awal tuh masih kita sebut dengan tahap coba-coba. Jadi masih istilahnya mungkin karena terpengaruh ya dengan teman-temannya, atau mungkin karena ada yang dipaksa dengan lingkungannya, dengan ancaman lagi ya terpaksa dia pakai dari belum rutin, itu namanya tahap coba-coba. Itu masih bisa kita kategorikan ringan ya Pak ya. Nah, kalau sudah lebih lanjut lagi, itu namanya kita bisa sebut tahap rekreasional. Biasanya dia bukan karena dipaksa atau apa, itu tuh rekreasional. Dengan kata-kata rekreasional, jadi mungkin barangkali ada temannya ulang tahun, dia bahkan nggak dipaksa pun, karena ada momen dia dengan merayakan temannya ulang tahun atau kelulusan itu dengan seperti itu. Itu jadinya kalau sama dengan euforia itu. Yeah. Nah, kalau seumpama lanjut lagi ke tahap situasional itu lebih ke situasi. Dia mungkin karena ada satu situasi yang sama, dia akan melakukan perlakuan yang sama. Misalnya dengan situasi yang sama, dimarahin dengan orang tuanya, misal untuk anak. Setiap dimarahin orang tuanya, dia akan melakukan sesuatu yang merilis rasa sakitnya kayak gitu. Dan itu berulang karena situasi yang sama, dia akan melakukan yang sama, itu situasional. Dan kalau masih berlanjut lagi, namanya ketergantungan. Betul. Jadinya nggak ada situasi yang memaksa, nggak ada situasi maksudnya yang euforia atau gimana. Tapi karena udah ketergantungan, entah itu malam, pagi, siang, dia butuh. Tubuhnya itu berkomunikasi ke dia kalau dia butuh. Itu yang bikin yang namanya adiksi. Jadinya meskipun sampai ada efek yang nggak makan nggak apa-apa, nggak tidur nggak apa, yang penting badanku lebih butuh yang namanya narkoba itu tadi. Makanya itu, karena saking adiksinya, sampai akhirnya gimana caranya saya bisa mendapatkan kebutuhan saya ini, yaitu yang mungkin sampai akhirnya terjadi kriminalitas, terjadi mungkin pencurian, kekerasan dan lain-lain, karena sifat-sifat dari adiksi yang dari dalam pengguna tersebut. Itu yang memang sudah paling puncaknya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Apakah sudah jelas?